Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera, shalom. Kiranya berkat yang berlimpah, yang khusus Tuhan itu curahkan di dalam kehidupan ibu bapak, saudara-saudara yang beribadah di ibadah yang ketiga dalam minggu yang berbahagia dan penuh sukacita ini. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan telah membawa kita memasuki tahun yang baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru, meskipun ini sudah hampir akhir daripada bulan, tapi karena ini masih bulan yang pertama, biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat yang khusus, sesuatu yang baru di tahun 2022 ini. Tuhan memberikan tema bagi tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan. Nah, saudara, setelah kita belajar tentang integritas, integrity di sepanjang tahun 2021, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang jujur, yang tulus, yang memiliki hati yang selaras dengan jalan-jalan Tuhan. Baik itu di dalam keluarga kita, di dalam kita bekerja sebagai anggota jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecintaan kita kepada rumah Tuhan. Kita belajar tentang integritas sepanjang tahun 2021. Maka saudara-saudara, Tuhan mau kita melintasi tahun 2022 dengan tema tahun rahmat daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun rahmat ini adalah sebuah tahun perkenanan dari Tuhan. Di mana Tuhan akan memberikan hal-hal yang terjadi perubahan, terjadi pergantian dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang penuh dengan perkabungan di tahun-tahun yang lalu. Saya pikir semua kita mengalami pergumulan-pergumulan ya di dalam tahun-tahun ini. Saudara, ada yang tidak kena pandemi tapi kena akibatnya. Ekonomi, saudara, dalam penerimaan-penerimaan, dalam hubungan-hubungan menjadi agak menurun, saudara. Gereja sempat tidak beribadah dan puji Tuhan sekarang sudah boleh beribadah kembali. Ini sebuah anugerah daripada Tuhan supaya kita boleh giat terus untuk saling menguatkan, saling memberikan semangat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kabar yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita, di mana gereja itu hadir, yaitu kabar pengharapan kehidupan yang kekal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa digoncangkan oleh keadaan apapun dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita tidak hanya memiliki iman yang untuk kehidupan sehari-hari di dunia ini saja, tapi kita punya iman yang memiliki manfaat, memiliki faedah, menembus sampai kepada kekekalan. Kalau kita percaya kepada Kristus, Alkitab berkata, kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Ini adalah fondasi yang perlu digarisbawahi sehingga kebahagiaan kita tidak bergantung, tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sekeliling kita. Sebab kita telah memiliki kepastian hidup yang kekal. Dan itulah hidup baru yang Kristus berikan. Waktu kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita menjadi Tuhan dan menjadi Raja dalam hidup kita. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai yang utama ini hilang dari hidup kita. Yaitu pengharapan dan iman bahwa Dia adalah Tuhan, pemilik kehidupan kita. Dan Dia menyediakan hidup yang kekal bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan daripada umat-umat Tuhan di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 19. Kita baca ayat-ayat ini, saya akan membaca ayat yang ke-17, mohon Bapak Ibu membaca ayat yang ke-18, nanti ayat 19 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis 18. Ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus masuk ke bait suci dan Tuhan Yesus membuka gulungan kitab dan membaca salah satu nats ini, saudara. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Itu yang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus sediakan buat kehidupan kita. Selalu ada kabar baik. Katakan bersama-sama, ada kabar baik. Ya saudara-saudara, waktu itu orang-orang Israel sedang menantikan kelepasan karena mereka sedang dijajah oleh penjajahan Romawi.
Kalau ibu bapak suka membaca Alkitab, saudara-saudara, maka kita temukan beberapa kali orang Israel itu harus berada dalam keadaan sebagai orang-orang yang dibawa kendali daripada musuh. Mereka pernah ada di Mesir, saudara-saudara, perbudakan 430 tahun. Setelah mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka pernah dibuang. Bangsa Yehuda dibuang, saudara-saudara, ke Babilonia. 70 tahun mereka menderita di sana, mereka balik lagi. Lalu pada zaman Tuhan Yesus mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Saudara-saudara, itulah kenyataan kehidupan. Ada terus tantangan-tantangan. Tetapi saudara-saudara, di semua tantangan-tantangan kehidupan saya beritahu, Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang memberikan kabar baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Di dalam Kristus selalu ada kabar baik. Kenapa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal melalui pengorbanannya. Mati menggantikan kita. Supaya kita tidak perlu mengalami kematian dan hukuman yang kekal. Karena Kristus telah menanggungnya. Dan kemudian Kristus bangkit untuk memberikan kepada kita pengharapan akan pertolongan-pertolongan yang kita perlukan di dalam menjalani kehidupan kita di semua musim kehidupan. Apakah musim yang lalu seperti di Mesir? Apakah musim seperti mereka ada di Babilonia, saudara-saudara? Ataukah kondisi mereka mengalami tekanan ketika mereka ada di bawah bangsa Romawi, saudara-saudara? Tuhan menyediakan pertolongan dan itulah kabar baik yang diberitakan dari mimbar-mimbar gereja. Karena kita memberitakan apa yang Kristus katakan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Ini pertanyaan, saudara. Pertanyaan, kenapa bapak-bapak gereja memutuskan ibadah orang Kristen, umat Kristen ibadah raya di hari Minggu? Saudara, kenapa kita tidak beribadah di hari Jumat seperti saudara-saudara kita, mayoritas penduduk bangsa kita? Hari Jumat, saudara-saudara, di dalam perayaan hari raya orang Kristen, saudara, selain Natal ada Paskah. Paskah itu adalah hari di mana kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitan. Tuhan Yesus mati di hari Jumat Agung. Tapi kita tidak ibadah raya di hari Jumat Agung, di hari Jumat. Kita juga tidak beribadah seperti saudara-saudara kita orang-orang Yahudi, yang daripadanya kita percaya berkat Abraham di dalam Kristus mengalir bagi kehidupan kita. Musa terima 10 hukum, salah satu hukum adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabtu mereka beribadah di Sabat. Kenapa kita memilih hari Minggu? Kenapa bapak-bapak gereja menetapkan hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari di mana kita merayakan kebangkitan, kemenangan. Kristus mati menanggung dosa, tapi dia bangkit untuk memberikan pengharapan. Supaya setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, seberat apapun kita mampu lalui. Karena kita punya Tuhan yang bangkit dari kubur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berita pengharapan ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang Tuhan mau kita ucapkan di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini. Meskipun kita masih ada dalam keadaan transisi ya. Masih pakai masker saudara-saudara. Masih harus jaga jarak. Tidak boleh, kita percayalah buka masker. Tidak saudara-saudara. Semua harus mengikuti aturan. Supaya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sediakan buat kita di tahun ini. Menjadi milik kita. Yang mau katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi tahun rahmat daripada Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagimu. Sekali lagi, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang akan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana. Oh.
dan hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kata rahmat di dalam tahun rahmat ini, saudara, itu artinya di dalam bahasa Yunani adalah disetujui. Katakan bersama-sama, disetujui. Ya, jadi seperti ada permohonan atau proposal yang diajukan kepada seorang yang lebih tinggi yang menentukan disetujui. Kalau yang dulu-dulu mungkin tidak pernah dibaca atau tidak dijawab atau jawabannya tunggu dan sebagainya. Tahun ini kita boleh berharap permohonan-permohonan kita disetujui oleh Tuhan. Amin. Sehingga kebaikan menjadi milik kita, saudara-saudara. Bukan keadaan-keadaan yang tidak jelas, tapi kita berharap Tuhan lakukan hal-hal yang selama ini kita ajukan. Karena itu, saudara-saudara, setiap kali kita datang beribadah di tempat ini, Tuhan hadir. Sampaikanlah doa dan permohonan saudara kepada Tuhan. Amin. Oh, jangan berkata, tapi sudah lama kita lakukan itu, tidak ada perubahan. Oke, itu yang lalu. Tahun ini saudara boleh berharap tahun rahmat itu tiba buat hidup saya dan saudara. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun rahmat Tuhan ini, kata-kata yang Tuhan Yesus baca itu terambil secara lengkap dari Yesaya pasal yang ke-61. Dari sini nanti saudara-saudara ada penjelasan tentang detail apa yang Tuhan kerjakan di tahun rahmat. Saya bacakan ayat yang pertama sekali lagi. Ibu bapak baca ayat 2, nanti ayat 3 kita baca sama-sama. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Di ayat yang ketiga itu penjelasan apa yang Tuhan akan lakukan di tahun rahmat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan penghiburan bagi yang berkabung dengan cara yang pertama mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang selama ini taruh abu karena ada duka, ada perkabungan, ada kesedihan. Orang-orang menaruh itu di kepala supaya orang lain tahu. Saudara-saudara, Tuhan berkata Tuhan akan mengaruniakan perhiasan kepala. Jadi ada hiasan yang baru di kepala. Bukan duka, saudara-saudara. Sesuatu yang dapat dilihat oleh orang tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berakhirlah masa-masa penderitaan, air mata. Orang berkata, aduh ini dia sedang mengalami masalah. Saudara-saudara, Tuhan akan karuniakan itu dengan ajaib. Saudara-saudara yang dikasih. Kemudian hal yang kedua, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Selama ini pakai kain kabung. Pasti, maaf saudara-saudara, bau, saudara-saudara, baunya bau perkabungan, saudara-saudara. Digantikan dengan minyak yang harum untuk pesta, saudara-saudara. Sesuatu pembalikan, itu yang disediakan di tahun rahmat ini. Dan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Keadaan yang lemah, keadaan yang hilang pengharapan, saudara-saudara, Tuhan akan gantikan dengan puji-pujian. Tiba-tiba akan muncul nyanyian-nyanyian di dalam hati saudara. Mungkin nyanyian baru, mungkin nyanyian lama yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Untuk saudara nyanyikan tentang apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan buat kehidupan saya dan saudara. Lakukan itu, nyanyikan itu saudara-saudara. Biasanya nyanyian-nyanyian itu adalah ekspresi ya. Kalau kebaikan Tuhan sudah terjadi. Itu berarti rentetannya adalah Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Kalau Tuhan menaruh lagu-lagu iman dalam hati saudara, nyanyikan itu saudara. Pagi-pagi ucapkan berkat untuk keluarga saudara. Ucapkan berkat untuk kesehatan saudara. Ucapkan berkat untuk tempat engkau bekerja. Ucapkan berkat untuk pelayanan-pelayanan kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang akan menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, pohon tarbantin, ini adalah pohon yang tumbuh di padang gurun. Pohonnya itu bisa besar, lalu kemudian bisa rimbun, memiliki daun yang banyak sehingga orang bisa berteduh di bawahnya, saudara-saudara. Itu pohon tarbantin.
Padahal padang gurun itu kering, saudara. Tidak ada tanaman-tanaman, paling kaktus saja, saudara. Pohon tarbantin bisa tumbuh. Kenapa? Karena pohon tarbantin memiliki akar yang sanggup menembus 45 sampai 60 meter, menembus ke dalam tanah dan menemukan sumber air dalam tanah. Sehingga meskipun di atas itu padang gurun atau pasir, dia bisa memiliki kehidupan karena akarnya tembus sampai ke bawah. Saudara-saudara, orang akan menyebut kita pohon tarbantin kebenaran. Kenapa saudara? Karena bisa terus eksis di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kesukaran. Bahkan kita bisa menjadi berkat, memberikan perlindungan, memberikan oksigen dan sebagainya kepada orang-orang di sekeliling. Saudara-saudara, berita ini adalah berita pengharapan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mau kita percaya, kita berkata, ya Tuhan, saya percaya meskipun ini tidak seperti yang saya lihat. Yang saya lihat adalah kesedihan. Tuhan sedang melakukannya, Tuhan akan melakukannya, dan Tuhan pasti akan melakukannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memang memperhatikan ketika berita-berita pengharapan akan janji Tuhan ini, kadang-kadang saudara, tanggapannya itu pesimis. Masa iya? Sudah lama saya minta tidak tercapai, sudah lama saya inginkan tidak tercapai, sudah lama keadaan ini, tidak mungkinlah. Saudara, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan di atas semua yang lain. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang begitu ya, ada berita baik, orang-orang berkata, dalam pekerjaan pun begitu, Nah, singkirkan itu dan mulai belajar untuk dengar apa yang Tuhan sedang sediakan. Nah, ada satu kisah, saudara-saudara, saya sampaikan ini, saudara, dari 2 raja-raja tentang keadaan orang Israel. Ketika mereka dikepung oleh tentara Aram, ada seorang raja Aram yang bernama Ben-Hadad, itu dia menghimpunkan seluruh pasukan tentaranya lalu mengepung Samaria. Jadi satu kota itu dikepung, tidak bisa keluar masuk, saudara. Embargo, parah sekali, saudara. Dan mereka kuat, sementara Israel lemah. Sehingga saudara di ayat yang ke-25, maka saudara harga dari kepala keledai, jadi kepala keledai saja itu harganya 80 shikal. Lalu 1/4 kap daripada tai merpati itu berharga 5 shikal. Saudara, hal-hal yang kita anggap tidak ada harganya tiba-tiba jadi mahal. Karena semua orang perlu makan dan tidak ada makanan. Bahkan saudara, ketika raja berkeliling, saudara, raja mendengar. Saudara-saudara, ada 2 ibu yang bertengkar dan mengadu kepada raja. Ibu yang pertama berkata, "Tuanku raja, kemarin kami sepakat untuk menyembelih anak saya untuk kita makan karena tidak ada lagi makanan. Dan nanti ibu ini besok dia akan hari ini dia akan menyembelih anaknya untuk kita makan. Tapi pada waktu tadi pagi saya minta dia sembelih, dia tidak mau, dia lari." Wah, saudara, raja, ini malapetaka yang begitu hebat. Sehingga saudara di ayat yang ke-33, saudara raja ini menjadi marah. Dia berkata, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi?" Raja ini marah. Seperti itu biasanya kesimpulan kepada pergumulan-pergumulan. Orang kemudian menyalahkan Tuhan atas keadaan. Saudara, menyalahkan Tuhan tidak akan membawa keuntungan apa-apa. Tapi mendengar apa yang Tuhan katakan akan membawa perubahan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ibu bapak datang ke gereja karena kita ingin dengar kabar dari Tuhan. Amin. Langit bumi bisa berlalu, tapi tidak satupun perkataan firman Tuhan akan kembali dengan sia-sia. Akan melakukan tepat seperti yang dikatakan, berhasil seperti yang Tuhan suruhkan. Saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-7, 2 raja-raja ini, maka Nabi Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Lalu berkata Elisa, "Dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang." Ibu bapak baca ayat yang kedua. 2 ya, tetapi Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Ini cerita, saudara, Nabi menyampaikan firman Tuhan. Besok sesukat
akan berharga sedinar, 2 sukat jelai, akan tepung 1 sukat akan berharga 1 dinar, jelai 2 sukat akan berharga 1 dinar di pintu gerbang. Saudara-saudara, tapi apa reaksi daripada seorang perwira? Mana mungkin, biarpun Tuhan bisa lakukan apa saja, ini tidak mungkin. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nabi berkata, ini akan terjadi tapi kamu tidak akan mengalaminya. Saudara, saya berdoa biar janji Tuhan itu digenapi atas hidup kita. Amin. Karena kita percaya. Karena itu buang ketidakpercayaan. Buang ketidakpercayaan. Buang kata-kata yang negatif. Gantikan tanda kita percaya. Kita mulai mengucapkan hal-hal yang baik. Ada 4 orang kusta yang tidak boleh ada dalam lingkungan kota. Karena mereka adalah orang yang terbuang dari masyarakat. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Wah, daripada kita mati di sini, bagus kita cari cara. Kalau kita masuk ke kota sedang kelaparan, kita akan mati. Lebih bagus kita keluar ke perkemahan daripada orang-orang yang mengepung kota. Tentara Aram, mungkin ada harapan kalau mereka biarkan kita hidup dan beri kita makan. Saudara-saudara, mereka keluar dan pada waktu mereka sampai ke perkemahan, mereka kaget saudara-saudara. Tiba-tiba perkemahan itu kosong, tidak ada orang. Mereka bisa makan dengan bebas di situ. Bahkan mereka bisa menjarah harta-harta yang tertinggal di sana. Rupanya Tuhan membuat kegentaran. Orang-orang daripada pasukan Aram itu mendengar seperti ada suara. Dan mereka pikir, tentara Israel telah meminta bantuan dari luar sehingga musuh dari luar mengepung kita. Mereka lari terbirit-birit meninggalkan perkemahan pengepungan itu. Saudara-saudara, waktu mereka sedang menikmati makanan ini, 4 orang kusta ini, mereka berkata, masa kita tidak beri tahu kabar baik ini ke kota? Dan mereka pergi ke kota, beritahukan kepada raja. Raja berkata, ini jebakan. Tidak mungkin. Sengaja mereka keluar supaya pada waktu kita keluar menjara, kita akan ditangkap dan dibunuh. Tapi ada seorang pegawai berkata, gimana kalau kita coba saja kirim 5 kuda untuk mengecek keadaan di luar. Dan waktu dikirim 5 penunggang kuda keluar, mereka temukan benar sudah tidak ada lagi orang. Bahkan ke arah Yordan, maka ada seperti orang-orang yang lari buru-buru. Dan ada terhampar pakaian-pakaian mereka dan barang-barang mereka, tanda mereka lari dengan buru-buru. Dan hari itu saudara, benar saudara, 1 sukat tepung harga 1 dinar dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudan itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ajudan ini tidak dapat apa-apa, diinjak-injak karena tidak percaya. Saya berharap kita memilih untuk percaya. Amin. Saudara-saudara, tahun ini Tuhan berkata ada rahmat Tuhan. Lalu kita memulai dengan tahun di mana Tuhan minta kita dedikasikan hidup kita bagi rumah Tuhan. Dedikasi hidup kita bagi rumah Tuhan adalah bentuk kita percaya kepada rahmat yang Tuhan sediakan. Jangan absen dalam ibadah. Yang setuju katakan amin. Amin. Hadirilah ibadah-ibadah. Berdoalah dalam ibadah-ibadah kepada Tuhan untuk permohonanmu apa saja. Engkau akan lihat terobosan yang luar biasa. Kita sedang membangun rumah Tuhan di Sumatera Resort, rumah persembahan. Bila Tuhan memberkati saudara dan menggerakkan saudara, ikutlah dalam pembangunan rumah Tuhan. Berikan persembahan tanda engkau menghormati. Dan engkau percaya janji-janji Tuhan. Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ada respon bahwa kita merindukan Tuhan. Kita membangun rumah Tuhan karena 2 tujuan. Yang pertama saudara, karena kita rindu Tuhan berdiam dalam hidup kita. Di rumahnya dan dalam hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Tapi yang kedua, dalam kitab Hagai dikatakan, Tuhan perintahkan kita membangun rumah Tuhan. Supaya damai, kedamaian, ketentraman menjadi milik kita. Supaya perjalanan kita ke depan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, ada damai, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Sehingga keselamatan bukan menjadi milik kita saja saudara, tapi keselamatan menjadi milik banyak orang juga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar di tahun rahmat Tuhan ini, kita boleh menikmati apa yang Tuhan rancang yang luar biasa. Setelah Tuhan menyelesaikan membaca kitab Nabi Yesaya, di dalam Injil Lukas disebut, maka Tuhan Yesus mulai membebaskan orang-orang yang kerasukan setan. Jadi bukan hanya kata-kata,
Bukan hanya kata-kata manis yang Tuhan ucapkan. Tuhan buktikan dengan cara membebaskan orang-orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat. Ada seorang ibu mertua daripada Petrus. Sakit demam saudara. Didoakan disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa yang luar biasa. Ada orang-orang yang lain, banyak orang yang lain datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ini yang Tuhan akan lakukan buat kehidupan kita. Di tahun rahmat ini, seruan-seruan dan permohonan kita akan lihat Tuhan jawab dengan terobosan-terobosan yang baru. Cintailah rumah Tuhan, datanglah ke rumah Tuhan, naikkanlah doa-doamu kepada Tuhan. Dan engkau akan lihat terobosan-terobosan terjadi. Yang mau katakan amin.